beragama ini sama-sama kita pahami ya, karena ini merupakan program Renstra yang dicantumkan dalam Renstra Kementerian Agama ya. Oke, Bapak dan Ibu, semangat pagi. Pagi. Oke, yes, semangat ya Bapak dan Ibu ya. Pagi. Ini tadi udah ya untuk sisi saya. Oke, Bapak dan Ibu, kita ini apa sih? Ya, Bapak dan Ibu, tujuan dari sesi ini itu adalah Bapak dan Ibu memahami urgensi moderasi beragama di madrasah. Memahami konsep moderasi beragama, mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di madrasah. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini adalah merupakan arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Agama, yaitu penguatan moderasi beragama. Jadi untuk memperkuat moderasi beragama ini, pertama langkah yang dilakukan adalah penguatan cara pandang, sikap, dan praktek beragama, yaitu jalan tengah di sini ya, yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja, dan yang adil. Kemudian juga penguatan harmoni kerukunan beragama, karena kita multikultural. Kemudian penyelarasan relasi agama dan budaya, kemudian peningkatan kualitas pelayanan kehidupan dan pengembangan ekonomi sumber daya keagamaan ya. Nah, ini merupakan ya kebijakan pemerintah yang kita bisa lihat. Ini ada kita lihat di sini ada 20 arah kebijakan ya. Ada 3 arah kebijakan yaitu merupakan program prioritas. Ada juga 3 kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang, yaitu untuk penguatan moderasi beragama. Ada 2 kebijakan untuk transformasi digital, ada 2 untuk revitalisasi Papua, ada 3 untuk Cyber Islamic University, ada 2 untuk kemandirian pondok pesantren, dan ada 2 juga untuk Religiosity Index. Kemudian tahun toleransi 2022 ini ada 3 yaitu arah kebijakan tahun toleransi 2022 dan peta jalan toleransi 2022. Jadi ada 20 kebijakan yang diprioritaskan oleh Kementerian Agama, yang mana di sini agama adalah sumber inspirasi. Nah, ini yang perlu kita dukung ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, arah kebijakan Kementerian Agama itu untuk umat beragama itu bagaimana moderat, unggul, masalah rukun dan damai ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu, ini tadi yang 7 kebijakan tadi. Nah, kita ini masih arah-arah kebijakan yang nanti ini akan saya bagikan, Bapak dan Ibu bisa baca ya. Cuma ini saya akan mencoba bagaimana peta jalan penguatan moderasi beragama ya. Jadi moderasi beragama itu sudah dimulai dari tahun 2021, yang mana rencananya itu adalah penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi. Kemudian tahun 2022 kemarin itu penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif moderasi beragama. Dan tahun sekarang itu adalah penguatan peran masyarakat dalam program moderasi beragama, dan akhir nanti 2024 adalah peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa berperspektif moderasi beragama. Jadi rencana 4 tahun ini moderasi beragama itu sudah disosialisasi di Kementerian Agama ya, secara menyeluruh. Oke, Bapak dan Ibu, kemudian ini penguatan moderasi beragama dalam lingkup nasional ya, sama juga mulai dari 2021 sampai 2024 ya.
Dan arah kebijakan dan juga strategi-strateginya ini untuk langkah yang keempat, 5, 6, dan 7 ya. Bagaimana penguatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian juga dalam perilaku toleransi dan kelompok kerja yang menyusun ya, yang menyusun untuk menyusun perilaku toleransi dan etika peserta didik ya. Kemudian juga peningkatan kapasitas guru dan agama, ini juga ada kaitannya dengan moderasi beragama. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan brainstorming dulu, Bapak dan Ibu. Silahkan buka di HP-nya menti.com ya, menti.com. Silakan Bapak dan Ibu buka HP masing-masing. Nah, Bapak deh. Ya, silakan masukkan kodenya ini. Kodenya 59271914. Apa jaringannya nggak kelihatan dong. Bisa linknya Bu. Waduh, ini nggak bisa. Yang tadi Bun belum. Iya. Kalian jaringannya nih. 59271914. 1927 1914. 59271914. 59271914. Mohon izin Ibu diulang. 59271914. Ini ada di layar Zoom-nya ya. Yang di atas ini yang join@menti.com. Nah, oke. Nah, dijawab, udah 2 orang yang jawab mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting. Nah, ini Bapak dan Ibu kita bisa baca sama-sama. Mohon diulang joinnya Bu. 5927 Linknya link. menti.com. menti.com. Menti. Ketemu soalnya Bu. Menti.com. Menti.com. Iya. Ayo. Menti. Menti ini ada pada menti.com. Menti 5927 ya Bu. ya 59271914. Tolong disebutin kalau ada yang nanya ya Bu Muzayana. Harus sikap moderasi beragama sangat penting. Ini jawabannya ditulis aja Bu. Ya, sama kita baca sama-sama ya. Ya. Supaya tidak terjadi kekerasan, oke. Untuk mengurangi gesekan, oke. Menjaga stabilitas, betul. Karena bangsa kita beragam, ya kan? Agar bisa menumbuhkan sikap yang saling menghargai, ya mantap. Menjaga keutuhan, betul? Untuk menghindari perpecahan, betul nih? Karena menjaga persatuan dan kesatuan, betul? Moderasi beragama sangat perlukan sebagai solusi juga menjadi kunci penting. Ya, ini pendapat kita sama. Untuk menghindari konflik, moderasi beragama dibutuhkan. Kemudian dengan moderasi beragama menjadi hidup bernegara. Karena kita ingin hidup damai, karena dapat
menghargai keyakinan karena kita bangsa Indonesia banyak ya. Pertama, sering muncul konflik berbangsa agama. Kedua, adanya potensi yang menyebabkan pembelahan sosial. Ketiga, adanya potensi yang mengakibatkan tindak kekerasan dan korban. Kemudian karena negara kita keyakinan atau agama yang disahkan oleh banyak. Hidup damai, tidak ke kanan dan ke kiri. Untuk menjaga persatuan, tercipta kerukunan, menjadi solusi untuk kehidupan rukunan supaya rukun, untuk kedamaian, untuk tentram, ini untuk mencegah perpecahan, ini untuk damai toleran, ini supaya tidak sering muncul konflik, ya maka tidak kekerasan. Ada keharmonisan, ini agar persatuan. Nah, ini untuk memberi ruang toleransi. Ini Recording stopped. 57 ya. Saling menjaga. Kemudian ini untuk menjadi umat wasatan dan berada di keselarasan. Menciptakan kehidupan damai untuk mencegah gesekan. Kemudian ini solusi menjaga kehidupan harmonis, untuk menjaga keutuhan, saling menjaga keyakinan agar menumbuhkan sikap saling menghormati, sikap toleransi, mengurangi konflik supaya rukun, menjaga kerukunan juga itu mempererat saling ini juga hidup karena beragam, rukun ini untuk toleransi supaya persaudaraan, moderasi sangat penting ya. Kemudian ini karena diperlukan solusi, kemudian ini supaya rukun, beragam, saling menghormati, saling menjaga. Udah 62 orang, yang lain gimana? Masih ada? Belum bisa masuk, Bu. Belum? Waduh. Belum. Tidak muncul sih itunya, Bu. Hanya soalnya aja. Tidak muncul. Ini 59271914. Kirim Pak, saya punya. Di grup itu ada link. Ya, scroll saja ke bawah. Iya, itu udah ada yang kirim link tuh. Saya kan nggak masuk di grup ya. Nulisnya di mana, Bu? Mohon maaf, tadi terlambat. Iya, Ibu udah ketik 5927 dengan beberapa agama. Nah, ini kok yang diketik kodenya lagi nih. Nggak apa-apa lah. Ya, menjaga persaudaraan. Karena kita negara multikultural ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini mengapa sikap moderasi dalam beragama sangat penting. Kita lihat di sini jawaban Bapak dan Ibu sudah seragam semua ya. Intinya apa ya? Ini kesimpulan dari apa yang Bapak dan Ibu jawab di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan jawaban teman-teman itu? Mengapa moderasi beragama sangat penting? 1. Menjaga kehormatan diri. Siap, 1. Jaga keutuhan. 2. Karena negara kita berbagai macam agama sehingga harus saling menghargai, menjaga dan saling mencintai. Ini siapa yang mau menyimpulkan? Pak Ridwan Sahdo. Silakan. Boleh. Jadi pada kesimpulannya kita perlu bermoderasi karena negara kita terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak bangsa, banyak agama. Jadi rentan untuk terjadi perpecahan. Oleh itu perlu ada pengikat, perlu ada kebersamaan untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Titin tambahin. Bu, saya boleh menambahkan. Saya, Bu. Bu Titin, Pak
Fatimah Bu dari Titin, Jabar. silakan. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Pertama, moderasi beragama ini sudah menjadi bagian dari RPJMN, sehingga kita harus menjalankan RPJMN tersebut. Keduanya, karena negara kita itu berbagai macam agama, suku bangsa, karakteristik, budaya dan sebagainya, Ada Pak. maka kita harus menjaga keutuhan seluruhnya. Itu Ibu sedikit saja menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sebetulnya kita udah sepakat semua ya. Iya. Rukun, kemudian supaya tidak ada konflik, kemudian karena memang kita itu beragam, ya itu kesimpulannya udah sama ya. Keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Nah, sekarang Bapak dan Ibu lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Masih di sana Bapak dan Ibu. Silakan untuk yang kedua ini. Nah, masih Bapak dan Ibu masih terhubung. Mengapa ada orang yang melakukan tindakan ekstrim dengan mengatasnamakan agama? Diketik apa? Iya, diketik lagi. Bu. Diketik seperti tadi, Bu. Kode masuknya berapa tadi? 5927 1914. Atau bisa diklik go to slide, di atas itu ada. Ya, ini ya jawabannya karena mengikuti ajaran yang salah, sempitnya pemahaman. Karena dia merasa pahamnya paling benar, tidak memiliki landasan akidah. Untuk menjaga keutuhan NKRI, ya. Karena merasa diri paling benar, betul. Mencari pengaruh dan kuatan masyarakat. Karena mereka ingin memecah belah, pemahaman dangkal, dan tidak grow mindset, dikaitkan dengan grow mindset ya. Tidak paham, tidak memiliki wawasan, pemikiran sempit, dangkal, belum paham, ya, kurang kebangsaan, kurang adanya egois, merasa paling benar, pemahaman sempit, memahami agama secara radikal, ajaran salah, kurang kebangsaan, fanatik yang berlebihan, sempit, terlalu fanatik karena berselisih, terlalu ekstrim, terlalu fanatik, belum paham. Di sini merasa paling benar, ingin memecah agama, tidak paham, kurang paham, belum paham, fanatik berlebihan, egois, belum paham, belum demokrat, belum moderat kali ya. Belum, ini masih parsial, eksklusif, kurang paham ya. Di sini masuk demokrat. demokrat. Kok ada demokrat? Moderat. dia kali ya. Pemahaman sempit, berlebihan, kurang kebangsaan, suka duduk. Wawasan kebangsaan yang kurang. Ya, wawasan kebangsaan, kurang kebangsaan sama kali ya. Tidak paham, paling benar, fanatis berlebihan, belum paham agama, tidak paham agama, klaim agama yang
menyimpang, kemudian juga salah mengerti agama, fanatiknya sempit, setengah-setengah, ya, kemudian terlalu fanatik, belum paham agama, terlalu ekstrim, baru setengah-setengah paham agama, kurang paham moderasi beragama, kemudian fanatik, egois, sok karepnya sendiri-sendiri. Oh, apa itu ya? Maunya sendiri. Maunya sendiri ya. Karepe dewe-dewe. Ya, Karepe dewe-dewe. dewe-dewe aja. Ini Dewe-dewe. pahamnya setengah-setengah. Itu kemudian karena pemahaman agama yang sempit ya. Ini juga kurang paham. Nah, ini tadi kita udah baca sama-sama ya. Ini juga kurang paham. Hatinya belum berbonderat, ya, hatinya belum berbonderat. Oke. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan? Mau menambahkan Jangan kutitin lagi deh yang lain ya. Siapa yang mau nyimpulin? Ayo, Rasain. bisa saya Bu? Iya. Wah, mana Rasainnya? Rasain mana siapa? Ya. Saya boleh. Esterina, silakan. Baik, terima kasih. Nanti Bu Darmawati ya. Mungkin mau menambahkan saja dari jawaban dari teman-teman yang sudah luar biasa. Kalau menurut saya sih mungkin ada pihak yang berkepentingan di sana untuk berkepentingan tertentu, misalkan mungkin untuk kepentingan kelompoknya, seseorang dan sebagainya, yang kurang bertanggung jawab nanti atas segala yang terjadi di negara kita ini. Itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, ya. 5 kata boleh? Silakan Bu Darmawati dijawab. Oh saya Mm-mm. boleh. Tadi udah ya. Oh iya. Jadi rata-rata menjawab kurang paham. Jadi kurang memahami agama secara baik dan benar bahwa agama itu hadir untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua ya berlindung di balik agama, karena kalau isu agama yang diangkat maka paling cepat membuat konflik. Gitu. Oke. Siapa lagi silakan yang sudah raise hand? Saya, Bu. Ya, sudah respon. Bu Muzayana, Bu Muzayana. Oke, makasih Bu Dharma. Intinya, Di sini intinya dia dia itu belum ikut pelatihan moderasi beragama. Ya nanti dilatih Bu. dilatih sama Bu Yana. Iya. Berarti diajak aja sekarang Bu? berarti kalau udah dilatih, insya Allah moderat semua ya. Amin. Nah, oke, makasih. Bumi, Iya, silakan. saya. Oke, orang yang ekstrim itu biasanya mungkin ya Islam tapi belum memahami makna dari keislamannya sendiri. Jadi apa ya, dia ingin diakui eksistensinya juga sehingga dia berkedok atas nama agama, tapi aslinya sebenarnya dia tidak paham dengan Islam itu sendiri. Dan Iya. kita adanya moderasi beragama ini untuk apa? Untuk bersikap dan perilaku moderat yang artinya tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu dangkal. Jadi berada di tengah-tengah untuk menjaga situasi kondusif, keharmonisan antar umat beragama, dan kita yang memahami moderasi beragama ini menjadi tokoh-tokoh ataupun apa ya yang bertanggung jawab untuk itu. Dan di ASN Kementerian Agama ini menjadi garda terdepan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oke, ya. Makasih Bu Umi. Kalau Bu, semua bisa izin nggak Bu? Izin nggak Bu? izin keluar atau izin ngomong? Tanya.
Mau tanya, Bu. Izin nanya. Izin bertanya. Dikira mau izin keluar. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini sering terjadi di Papua Barat Daya, Bu. Oh iya, Papua kabupaten apa, Pak? Kabupaten Sorong. Sorong. Oh iya. Saya minta jawaban dari rekan-rekan semua masalah moderasi beragama yang berhubungan dengan Natalan. Kita kan undang Natal. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Menghadiri atau tidak? Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, silakan. Ada yang mau memberi komentar masalah Natalan, diundang Natalan. Kalau menurut saya ya datang, Bu. Iya. Datang sebagai umat yang toleransi beragama, menghormati teman kita yang beragama lain, itu kalau saya enggak apa-apa datang untuk menghormati undangannya. Meskipun kita tidak beragama Kristen itu sendiri. Apalagi di Papua, menurut saya itu kan Islam itu minoritas. Sehingga kita butuh tetangga, kita butuh siapa tahu nanti suatu saat kita butuh bantuan, itu kita tidak ada masalah dengan mereka secara kemanusiaan itu. Menurut saya. Tambah Bu. Silakan, Bu. Nah, Pak Kepala Madrasah. Nanti dulu. Urutan Bu, raise hand dulu deh. Ini Pak Ali mau nambahin ya? Ya, boleh. Ya, Pak Muhammad Ali dulu ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan teman-teman sesungguhnya sudah mengarah kepada satu titik ya. Tapi saya hanya ingin menambahkan seperti ini. Jadi memang sesungguhnya Islam itu kan sudah memberikan satu ajaran yang mulia ya. Dan Islam itu adalah agama yang tinggi dengan kebenaran yang sudah kita yakini. Hanya saja saya mengingatkan bahwa pada saat tertentu kita harus meyakini kebenaran itu sebagai bagian dari akidah dalam diri kita. Pada sisi yang lain kita menumbuhkan tasamuh kita, toleransi di dalam beragama. Jadi kalau terlalu ke kanan janganlah seperti terlalu fanatis sehingga terjadi ekstremisme, tapi jaga juga terlalu longgar, terlalu kiri sehingga kita menjadi dangkal dalam pemahaman agama. Yeah. Nah, ini sehingga dibutuhkan disitulah toleransi. Jadi jawabannya gimana, tadi yang Pak? ditanyakan Pak Agung ya, Ya. mungkin hampir mirip dengan kami yang ada di minoritas. Kalau Pak Agung dengan saudara yang Nasoro, kalau kami dengan saudara yang Hindu kalau di Bali. Salah satu contoh misalnya kegiatan nyepi ya. Nyepi ini ibadah bagi mereka meyakini dengan namanya tapa brata. Tapa brata itu seluruhnya dalam kondisi diam, gelap, berpuasa. Nah, yang lain itu toleransinya adalah hanya diam juga di rumah tetapi tidak mengikuti ritual agamanya. Nah, konteks yang ditanya Pak Agung, barangkali yang bisa merasakan nuansa di sana ya, apakah di situ ada ritual? Jika ada ritual, maka kembalinya adalah lakum dinukum waliyadin gitu. Namun jika ada ritual, tentu saja kita harus punya benteng ya, sehingga nanti tidak mencampur adukan akidah dan dalam bersosialisasi ke masyarakat secara umum. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Iya. Tambahan Bu, saya Bu Neng Elis dari Banten. Ini, tunggu dulu. Yang Bu Hermawati mau nambahin belum? Iya, Bun. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, yang jelas kalau di dalam ritualnya apa yang dikatakan oleh Pak Ali tadi memang betul. Kita tidak bisa datang pada saat ritual itu terjadi. Akan tetapi kalau setelah itu boleh. Karena apa? Karena kita untuk
menghormati sesama. Karena kalau memang di dalam ritual sama halnya kita membenarkan agama dia gitu kan. Sedangkan kita terikat dengan yang namanya lakum dinukum waliyadin tadi, bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Jadi seperti itu. Betul aja tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali, kita memang saling menghargai sesama. Akan tetapi ingat ada batas yang harus kita benang merahi itu, Bun, bahwa kalau di dalam ritualnya kita tidak bisa hadir, tapi setelahnya silahkan. Mungkin itu, Bun, untuk sementara. Ini Saya Bun dari Oke, Banten. Bu Boy. Saya dari Bali mau Baik, menambahkan, saya Bunda. dari Banten, Bun. Silakan Banten. Saya kira gini, insya Allah deh Pak Agung selama masih jadi kepala madrasah tidak akan diundang kecuali jadi kepala Kemenak. Kalau Tidak, kepala Bu. Kemenak pasti dalam perayaan-perayaan seperti itu diundang. Begini Bu, begini Bu. Diundang. Halo, halo. Tapi diundang kok, Bu. Diundang. Diundang Bu, tetap Diundang. diundang. Di lingkungan diundang, di lingkungan masalahnya. Diundang kok, Bu. Kalau kepala Kemenak biasanya selalu ada khusus ya, maksudnya akan diundang kalau Ini acara-acara. kalau di situ memang udah tradisi apa ya, karena memang minoritas biasanya tidak memandang jabatan ya. Yang penting mungkin tetangga atau segala macam mereka di sana ya. Kalau gini loh Pak Agung, saya pernah ke Pakpak ya, Pakpak ya, Kabupaten Pakpak, Papua, Pak. Iya. Nah, itu terkenal dengan semboyan apa, Pak? Semboyan yang ada di Pakpak itu, Pakpak. Kita orang saudara. Bukan. Kita orang saudara. Terkenal dengan Apa? 3 tungku 3 batu. Ya. 1 tungku 3 batu. Coba nanti dilihat ya. 1 tungku 3 batu. Jadi saya pernah ke sana itu langsung disampaikan sama kebetulan itu kegiatan saya di Kemendikbud ya untuk Master Teacher Bos ya. Itu dikatakan kami di sini ini Bu 1 tungku 3 batu Bu katanya. Maksudnya bagaimana? Kami di sini sangat toleransi Bu. Jadi antara agama Kristen, Protestan dan Katolik gitu. Jadi mereka tuh sangat damai sekali, sangat dalam suasana apapun ya. Sama dengan Kaimana, saya pernah ke Kaimana juga itu Papua Barat ya. Di sana kalau ada orang Islam bangun masjid itu yang Kristennya ikut bantu gotong royong. Begitu juga ketika bangun gereja ikut bantu. Tapi ketika ibadahnya yang ada kaitan ibadah, ya mereka masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, bisa tadi saya pendapat saya sampaikan juga yang untuk Pak Agung itu, kalau ketika mereka itu Natalannya itu suasana tuh lagi ibadahnya mereka, ya kita dengan keyakinan kita apakah itu ritual ibadahnya. Kalau ritual ibadahnya mungkin kita jangan masuk ke suasana ritualnya. Tapi kalau suasana di luar ritual, ya itu mungkin sah-sah saja kita berkunjung gitu, nggak masalah gitu loh ya. Mungkin kita berkunjung aja gitu ya. Mungkin kalau ada yang seperti saya ketika melakukan pelatihan untuk penggerak beberapa kali, itu kita langsung narasumbernya langsung datang itu Pak Lokman Hakim Saifuddin ya, Lokman Hakim Saifuddin langsung datang ke lokasi untuk memberikan materi karena kita tahu Pak Lokman Hakim Saifuddin itu adalah pelopor dari moderasi beragama. Dan di situ dia menjelaskan, ini sering pertanyaan ini sering disampaikan ya, bahwa
keyakinan orang dalam beragama itu ada macam-macam. Ada yang dia punya keyakinan ya, dan itu berdasarkan ya pendapat dari ijma atau qiyas atau pendapat dari imam Hanafi, Maliki, Hambali segala macam itu, bahwa mengucapkan selamat Natal itu ya nggak masalah gitu ya. Karena itu menganggap bukan ibadah gitu ya, hanya mengucapkan saja, tidak diiringi dengan hati gitu. Ada yang dia punya keyakinan tidak boleh mengucapkan gitu ya, tidak boleh mengucapkan ya. Jadi itu adalah hak pribadi seseorang dalam beragama ya. Dan bagi saya ya, yang saya perhatikan sampai beberapa kali Pak Lukman Hakim itu memberikan materi, itu dia ketika mengucapkan salam itu dia tidak pernah mengucapkan apa itu Om Swastiwastu ya, Namo Buddhaya, itu dia nggak pernah ngucapin itu. Ya saya perhatikan dia hanya mengucapkan dua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi atau selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua gitu kan, dia bilang gitu. Jadi abis itu nggak ada embel-embel yang kadang kita lihat orang mengucapkan sampai sempurna semua gitu ya, salam semua agama begitu ya. Dan itu ya itu hak beragama seseorang, kita nggak perlu istilahnya ya seperti tadi ya, mungkin pemahamannya baru segitu gitu loh ya. Makanya kita berusaha untuk bagaimana kita meyakini agama kita itu sesuai Al-Quran hadis ya, dan tidak ikut-ikutan gitu, dan tidak mengikuti ajaran yang sesat ya. Mungkin itu ya kesimpulannya ya, mungkin yang lain nanti banyak yang bisa menjawab, tapi kita lanjutkan dulu ya materi kita ini. Lanjut tuh. Ya, kita lanjutkan dulu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kita tadi sudah berdiskusi tentang ini ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita lihat di sini literasi keagamaan. Saya akan langsung ke sini, Bapak dan Ibu ya. Saya pengen Bapak dan Ibu, kita ini negara kepulauan ya. Kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu, kita ada 17.500 pulau tuh. Ada 250-an agama dan kepercayaan. Kalau agama yang diakui ada berapa Bapak dan Ibu? 6. Tapi selain yang 6 itu ada 250-an agama dan kepercayaan. Masya Allah. Ya. Makanya kita banyak melihat yang aneh-aneh gitu ya. Barusan juga ada saya baca di WhatsApp itu ada agama yang sholat 100 rakaat itu untuk bisa menggantikan kewajiban selama 1 minggu gitu. Jadi sholat 100 rakaat, habis itu nggak usah sholat selama satu minggu. Nah itu yang termasuk di sini gitu ya. Kemudian ada 1.340 suku bangsa di Bapak dan Ibu ya, dan 546 bahasa. Ini masih yang besarnya, secara besarnya. Kalau ini kecil lagi ya, ini bisa lebih banyak lagi sub-subnya gitu ya. Nah, untuk menyatukan ini semua Bapak dan Ibu ya, maka dari sudut pandang agama ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 49 itu surat 49 ayat 13 itu dinyatakan bahwa ya di sini ya, recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min Recording wa unsa wa ja'alnakum su'uban qabaila lita'arafun. Ini ta'aruf ini ya.
Jadi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi inilah ayat yang menganjurkan kita supaya kita saling kenal-mengenal gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, karena keragaman itu Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di sini ya, bagaimana toleransinya antara orang yang beda agama ya. Ketika wudhu ya, ini yang agama Hindu ya, itu dia membantu untuk ngambil wudhu ya. Jadi di sini terlihat bagaimana karakter bangsa Indonesia seperti ini idealnya gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menyimbangkan kehidupan kita. Agama itu adalah kewajiban individu, tapi hubungan sosial itu tetap wajib kita harus tegakkan gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu, sekarang saya minta Bapak dan Ibu ya, silakan Bapak dan Ibu buat sebuah buat peta ya, jarak rumah Bapak dan Ibu ke tempat kerja. Silakan Bapak dan Ibu tulis di peta jarak rumah Bapak dan Ibu ke tempat kerja. Silakan. Tulis di mana, Bu? Tulisnya. Halo? Ibu di mana menulisnya? Tulis di kertas, kemudian nanti Bapak dan Ibu foto ya. Nanti ada yang share screen. Pak, instruksinya tadi, Bu. Mohon diulangin Bu instruksinya Bu. Ibu, instruksinya apa? Tulis jarak dari rumah ke madrasah kamu. Menggambar apa menulis? Menggambar kayaknya Bu. Menggambar, iya betul, menggambar. Oh, menggambar. Menggambar peta jarak dari rumah ke sekolah. Oh, dari rumah ke sekolah. Oke, yang sudah selesai, silakan bisa share screen. GPS hilang. Ya, Bu Muzayana. Wah, Padang Bukit Tinggi, Bu Rahmi. Jangan pakai ini, Bu. Jangan pakai map. Asli, Ibu gambar sendiri. Gambar sendiri ya Bu ya. Kalau di tempat saya cuman berapa tikungan Bu. Oh gitu. Kirimnya ke mana, Bun? Ah, Kirimnya kemana, Bun? dari rumah ke kantor. Kirimnya Enggak, kemana Bun? kirimnya kemana, Bun? Ya, share screen aja. Bisa Menggunakan share HP nggak screen? bisa, Bun. Ah, Saya menggunakan HP jadi nggak bisa, Bun. wah. Nah, ini. Oke. Ini Bu Titin nih. Bu Titin. Oke. Bu Titin. Ya, maaf Bu, nggak bisa kamera agak sinyalnya agak goyang-goyang kayak gitu gambarnya.
Oke, sekarang saya minta salah satu, ya, saya minta salah satu menerangkan rumahnya Bu Titin. Ya, Bu. Pak Agung, coba Bapak bisa membaca ini denahnya rumahnya Bu Titin ke kantor. Bisa nggak? Kira-kira Pak Agung sampai nggak ke rumahnya kalau dikasih peta seperti ini? Tidak sampai, Bu. Tidak sampai. Coba Pak Ali sampai nggak kira-kira? Belum sampai. Nggak sampai ya, nggak sampai ya. Balik lagi kayaknya. Utara selatannya. Coba Sampai, Bu. Sampai, Bu. sampai Sampai, Bu. tidak ada petunjuknya. sampai kemana? Sampai kemana? Dari rumah Ibu Titin ke sekolahnya sampai, karena tidak ada jalan lain. Itu adalah jalan satu-satunya yang harus kita lewati. Tidak bisa karena tidak ada Itu jalan khusus dan satu-satunya tidak ada persimpangan. Pak Ridwan, Tidak ada petunjuknya, Bu. Pak Tidak Ridwan jelas Sah, petunjuknya. Ya, Iya. emangnya Iya, yakin Ibu. nyampai kalau dikasih kayak gini? kalau itu Tidak jelas beneran petunjuknya. jalannya tidak ada persimpangan, saya sampai. Kan jaraknya juga nggak jauh. Kemana ini? Kemana ini? Hanya ada satu jalan, Bu. Nggak Iya, ada ini persimpangan. kemana? Ini kemana? Nggak ada Sekolah, Dari keterangan. rumah ke sekolah. Dari sekolah ke rumah itu, Bu. Sekolah, Iya, sekolah bolak-balik. yang di mana? Sekolah yang di mana? Ibu, ini dari BRC Bukit Tinggi, Bu. Ya, Halo? iya, silakan. Ya, kalau saya diberikan peta seperti ini, Bu, itu sampai kapanpun nggak akan sampai-sampai. Kenapa? Yang pertama, lokasi rumah beliau tidak ada petunjuk di mana rumahnya berada. Yang kedua, lokasi kantornya pun tidak ada. Yang ketiga, walaupun hanya berliku, tidak terlalu ada persimpangan, tetapi batas panjangnya itu perbelokan itu tandanya apa belum ada kelihatan. Jadi memang peta buta sama sekali. Jadi kita yang lihat juga buta jadinya, Bu. Mungkin itu sementara. Oke, Bu. Angin Bu dadap. ini. Bu Titin, berarti ini pada nyasar semua nih. Coba di stop share screen-nya. Ada yang lain yang mau menampilkan Oke, peta saya petanya hapus Bu ya. Terima kasih. Ya. Saya Bu. Di peta Ibu hanya Ibu yang tahu. Saya Bu. Silakan di share screen aja, bebas siapa yang duluan. Ini, Bu. Pak. Nah, siapa Pak Zainal? Gimana caranya share screen gitu? Lah kok ini yang muncul orangnya sih bukan gambarnya. Saya Bu. Saya, Bu. Iya, saya silakan di share screen aja gambarnya itu. Gimana caranya share screen? Ya, dibuka gambarnya, terus di share screen, terus diklik itu. Nah, ini coba nih. Ini rumahnya Pak Zainal ya. Rumahnya Pak Zainal ya. Coba Bu Khotina. Ini rumahnya. Kalau rumahnya Pak. Ya. Bu Khotina, silakan. Bisa nyampe nggak Ibu ke rumahnya rumahnya Pak Zainal dari kantornya? Sampai itu, Bu. Nyampe nggak? Sampai, Bu. Sampai Bu karena ada petunjuk. Ada petunjuknya. Sampai, Bu. Petunjuknya. Naik pesawat dulu turun di mana, Pak? Belum sampai itu, Bu. Enggak. bisa. Yakin ya bisa jadi nyasar ya? Tidak nyasar. Ini sebetulnya ini dia jalan-jalan bentungan ini sama nggak ada bentuknya dengan aslinya? Sama nggak bentuknya dengan Di aslinya? Aceh. Bu? Bu, halo Bu. Ya. Itu kita asumsi itu budar, Bu. Budar itu. Itu Sama asumsi ya. Udah Pak budar Willy itu, Bu. deh, Pak Willy. Bagaimana pendapatnya tentang peta ini? Iya, melihat peta itu kalau posisi kita dari rumahnya ya, artinya sudah tahu rumah
beliau, jalan itu ada petunjuk tanda panahnya, ada nama jalannya, dan tujuannya juga jelas, ada di kantornya, ada di sebelah sana. Itu asal tidak buta huruf sampai. Asal tidak buta huruf sampai. Tapi itu sama nggak apa yang digambar dengan kenyataan sebenarnya? Alamat sekolahnya tuh, lupa saya. Nah, ini kan kita membaca peta, bukan membandingkan dengan fakta. Ini ya, Bu. kata Pak Sukamto aja, saya pakai Google Map aja masih nyasar. Hilang, masih hilang. Apalagi mapnya kayak gini. Kayak ini tikungan tajam. Iya, taunya tikungannya nggak seperti ini gitu ya. Tikungannya tajam. Ya, oke ya. Jadi ini juga skalanya juga nggak tahu juga ya, nggak pas juga ya. Nah, oke. Coba di stop screen-nya Pak Zainal. Ya. Tapi itu bagus. Ya. Jadi apa yang Bapak dan Ibu gambar itu tadi itu adalah apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu, ya enggak? Ya. Ya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu, ya. Apakah yang ada dalam ini apalagi nih gambarnya kayak gini. Itu maaf Bu, ya, itu kalau kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Jadi dulu itu ada pelajaran peta dan denah. Kalau peta memang harus detail dengan ukuran. Kalau denah itu boleh tidak dijelaskan ukurannya. Tapi biasanya ada patokan. Patokan itu misalnya petunjuk nama jalan, gedung-gedung atau kantor-kantor itu bisa digambarkan. Jadi kalau denah itu seperti di halaman belakang undangan, biasanya kalau di daerah-daerah tertentu itu digambarkan, itu denah. Itu tidak menggunakan skala, yang penting hanya ada titik-titik yang bisa dijadikan patokan, persimpangan, nama jalan, atau nama gedung, nama kantor, dan segala macam. Itu bisa sampai. Jadi tidak perlu berkaitan dengan skala, jarak, dan segala macam, tidak perlu itu. Kecuali kalau membuat peta, kalau peta itu harus lengkap ya, harus lengkap dengan jarak, kalau perlu bahkan ketinggian. Itu kalau kita lihat peta ada warna kuning, ada hijau muda, dan segala macam, itu yang warna-warna menunjukkan ketinggian tanah. Kemudian jalan dan sungai itu jelas berbeda. Kalau jalan itu relatif lurus, sedangkan kalau sungai menggambarnya pun tidak menggunakan penggaris. Kalau menggambar jalan itu pakai penggaris gitu. Terima kasih. Ini mah kelihatan dari rumah. Ya gitu ya Pak Willy ya. Berarti ketika seseorang menggambar denah petanya itu, oke, ini masih share juga. Belajar Bu, itu Bu, belajar. Belajarnya share ya. Share udah Bu. Ya. Oke, jadi ketika peta ini Bapak dan Ibu buat, itu adalah apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu. Apakah yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu itu orang lain memahaminya? Tidak ya? Tidak kan? Iya, belum tentu Bu, belum tentu. Belum tentu kan? Maka yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu itu adalah realitas internal, ya, realitas internal. Nah, yang berada di luar pikiran kita apa namanya? Realitas eksternal, Bu. Realitas eksternal, ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa peta itu bukan wilayah Bapak dan Ibu ya, karena peta itu ketika kita lihat yang sebenarnya itu berbeda gitu loh ya. Jadi peta itu peta, ya wilayah adalah kondisi sebenarnya. Ya, makanya ketika apa yang ada dalam pikiran kita itu kita paksakan kepada orang lain, itu sering tidak klop. Ya, nah itulah yang disebut dengan asumsi ya, asumsi.
Jadi ketika kita berpikir dengan asumsi kita pribadi dan asumsi kita itu kita keluarkan ke orang lain dan orang lain tidak bisa menerima, akhirnya akan terjadi konflik. Ya. Makanya kita dalam mengemukakan sesuatu tidak boleh berasumsi. Boleh sayang. Iya, asumsi itu adalah keputusan yang spontan, keputusan spontan tanpa melalui proses berpikir. Nah, bagaimana supaya kita apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa diterima oleh orang lain, Bapak dan Ibu ya? Maka kita harus pola berpikir kita itu harus mengikuti ladder of inference. Ya, apa itu ladder inference? Yaitu tangga kesimpulan. Ya. Jadi ketika apa yang dalam pikiran kita itu mau kita lontarkan keluar, maka kita harus mengumpulkan data dulu, Bapak dan Ibu. Ya. Ketika kita mau berinteraksi dengan eksternal, realita eksternal kita, maka kita kumpulkan data dulu, Bapak dan Ibu. Apakah datanya udah cukup nggak ini? Nah, ketika kita kumpulkan data, maka kita kita pahami data itu. Apakah data ini akan bisa ada kaitannya atau tidak, atau perlu atau penting atau tidak. Nah, baru setelah itu tahap yang ketiga kita asumsikan. Nah, asumsi ini belum kita lontarkan ke orang, Bapak dan Ibu. Setelah kita asumsi, kalau begini begini, kalau begini begini, kalau begini begini, ya, maka baru kita simpulkan, Bapak dan Ibu. Ya, dan kesimpulan ini sudah melewati 3 tangga ini, Bapak dan Ibu. Sudah melewati 3 tangga ini. Nah, setelah kita simpulkan, baru kita yakini, ya, kita yakini bahwa apa yang kita asumsikan, apa yang ada dalam pikiran kita itu sudah bisa kita aksikan, sudah bisa kita lontarkan keluar pikiran kita, keluar lingkungan kita. Jadi inilah pola berpikir yang kita harus lakukan, Bapak dan Ibu. Tapi kebanyakan orang berpikirnya itu langsung asumsi-asumsi gitu loh. Jadi dia itu tidak melalui pola berpikir ladder of inference ini, tidak melalui tangga kesimpulan ini. Nah, sebagai kita orang yang moderat, maka kita harus melalui dalam membuat sebuah aksi, kita harus melalui tahap-tahap ini, yaitu kita kumpulkan data dulu, kemudian kita pahami data itu, kemudian kita asumsikan, baru kita simpulkan, baru kita yakini untuk kita gunakan sebagai sesuatu yang bisa kita keluarkan, kita kasih pendapat kita ke orang sehingga eksternal dari kita bisa menerima ini. Kalau ini Bapak dan Ibu kita tidak lakukan, ya, langsung asumsi-asumsi, ya, maka akan muncul bias-bias kognitif. Misalnya ini, ya, coba ada yang ingin mengatakan ini gambar apa? Segitiga. Segitiga, Bu. Sama sisi. Sama sisi. Sama kaki. Dua buah segitiga. Beririsan, ya. Pasti ini nanti banyak pendapat tentang ini, ya. Ada nanti yang bilang ini adalah lambang macam-macam, segala macam gitu. Padahal masing-masing. persisnya masing-masing. Nah, itulah asumsi masing-masing, Bapak dan Ibu, ya. Sehingga dari sesuatu yang sama itu asumsi orang akan berbeda-beda. Nah, asumsi yang berbeda-beda ini akan menimbulkan bias kognitif. Bias kognitif yang harus kita perhatikan dan kita waspadai, ya. Yang pertama itu adalah bias kognitif egocentric memory, ya. Egocentric memory yaitu
menguatkan bukti yang pendapatnya, jadi bukti yang mendukung pendapatnya aja, sedangkan bukti yang tidak mendukung pendapatnya dia singkirkan. Nah, itu namanya egocentric memory ya. Atau orang yang sifatnya itu egocentric myop ya. Jadi melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandangnya saja, tidak peduli bagaimana seorang memandang yang lain ya. Misalnya ya, idealnya kita sebagai seorang individu ya, ketika kita berinteraksi itu kita oh bagaimana ya rasanya kalau saya jadi murid. Oh, bagaimana ya rasanya kalau saya jadi kepala sekolah. Oh, bagaimana rasanya sih kalau saya jadi guru. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu hanya menurut sudut pandang kita, ya. Tapi kita harus bisa merasakan atau melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, orang yang hanya melihat dari sudut pandangnya aja itu orang yang egocentric myop, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian egocentric righteousness itu menganggap diri paling hebat. Ya, ini banyak sekali kita temui ya, orang yang menganggap diri paling hebat itu adalah orang yang egocentric righteousness ya. Kemudian yang keempat egocentric hipokrisi. Nah, ini itu orang yang menerapkan standar ganda kepada orang lain ya. Jadi dia itu standar ganda kepada orang lain, jadi menganggap orang lain itu tidak seperti yang sebenarnya gitu ya. Kemudian egocentric oversimplification itu orang yang terlalu meremehkan masalah ya. Itu orang yang oversimplification. Gitu aja kok repot misalnya ya. Ini bukan menyindir yang lain. Bukan menyindir, bukan maaf ya, bukan main ya. Segitu aja tersinggung gitu ya. Segitu aja marah gitu ya. Nah, ini orang yang simplification ya. Ini akibat dari tadi asumsi-asumsi itu tadi ya. Kemudian yang keenam itu adalah egocentric blindness. Orang yang tidak memperhatikan bukti yang berlawanan dengan keyakinannya. Jadi dia hanya mendukung bukti-bukti yang mendukung keyakinannya saja gitu. Padahal ada bukti-bukti yang justru itu tidak sesuai dengan keyakinan dia gitu ya. Jadi inilah hal yang berbahaya akibat dari asumsi-asumsi itu tadi, Bapak dan Ibu, menimbulkan bias-bias kognitif ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini cara mengoreksinya nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya, saya akan kirimkan ke lab chat ya. Nih penjelasan masing-masing dari tadi ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, karena tadi kita sudah tahu ada 6 akibat yang disebabkan oleh asumsi-asumsi itu tadi ya, maka untuk mengatasi itu Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah beragam, maka perlu moderasi beragama untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basyariyah, yang mana ini akan menimbulkan ragam tafsir tadi sehingga mencegah timbulnya potensi konflik. Jadi dengan moderasi beragama, ragam-ragam tafsir itu, konflik-konflik itu tidak akan terjadi ya, bisa dihindarkan ya Bapak dan Ibu. Nah, oke, Bapak dan Ibu, mungkin nanti terakhir akan kita buka sesi tanya jawab. Nah, inilah pengertian dari moderasi beragama. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ada kata kuncinya moderasi beragama itu intinya adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Nih, ketiga. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Kata kuncinya di sini adalah martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, adil, berimbang, dan taat konstitusi.
Jadi apa yang kuncinya di sini moderasi beragama? Ya ini cara pandang sikap dan praktik beragama. Untuk apa? Untuk melindungi martabat Recording kemanusiaan in progress. secara umum. Dengan cara apa? Dengan prinsip adil, berimbang, dan taat konstitusi. Jadi di sini ada 5 kata Recording kuncinya, stopped. yaitu melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan, adil, berimbang, dan taat konstitusi. Kemudian indikator agama nanti ya kita lihat di sini. Indikator moderasi beragama ada 4: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai konstitusi. Ini indikator moderasi beragama. Maka kalau kita simpulkan, Bapak dan Ibu ya, di sini kita simpulkan ini kata kunci moderasi beragama. Yang nomor 1 ini tadi ada di pengertian moderasi beragama: kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, dan taat konstitusi. Jadi 1-5 ini tercantum pada pengertian moderasi beragama. Sedangkan yang 4 ini komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan manusia itu adalah indikator moderasi beragama. Jadi 9 kata kunci moderasi beragama, apabila ada individu yang tidak sesuai dengan 9 kata kunci ini, Bapak dan Ibu, maka itu berarti dia itu tidak moderat, tidak manusiawi, tidak moderat. Tidak memperhatikan kemaslahatan berarti tidak moderat. Tidak adil, tidak berimbang, tidak taat konstitusi, tidak komitmen kebangsaan, tidak toleransi, suka kekerasan, dan tidak hormat tradisi, berarti itu indikator bahwa seseorang itu tidak mau moderat. Nah, itu Bapak dan Ibu yang kata kunci dari 9 moderasi beragama itu tadi, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita menyalahi dari 9 moderasi kata kunci itu tadi, maka berarti itu kita tidak menjalankan moderasi beragama, berarti tidak moderat. Oke, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Silakan Pak Ali bertanya. Oke, kalau Pak Zahiri yang belum, silakan Pak Zahiri. Halo, assalamualaikum, mohon izin Bu dari Aceh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jairi. Siap, kita menanggapi bias cognitivity ada beberapa asumsi. Ini menyangkut dengan kejanggalan media sosial, Bu. Media sosial itu hari ini misalnya masuk ke WA atau masuk ke FB itu langsung di-share ke orang lain, sehingga satu perkara belum selesai dibaca orang lain, bertambah mohon arahan dan bimbingan tentang penggunaan media sosial yang berkaitan dengan moderasi beragama, apakah toleransi atau yang lain. Karena memang ini dasar daripada agama. Nah, ini yang pertama, Bu, mohon kira-kira menjelaskan bagaimana apakah itu salah satu larangan dalam moderasi beragama tentang sarana sosial masalah penyebar berita, Bu, tentang agama. Mungkin ada contoh saudara kita sekarang yang paling hangat. Sekian dan terima kasih. Iya, silakan. Ini peran dari media sosial ya, yang kadang itu malah menimbulkan perpecahan ya Pak ya, Pak Zahiri ya. Ya, Bu. Bagaimana tanggapan ya, ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi, yang raise hand ada Pak Yusuf? Ya. Ya, silakan Pak Yusuf. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yusuf yang dulu ya. Ya, Bu. Belum. Yang dulu ketemu. Yang dulu. Baik, barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu terkait dengan media sosial. Mungkin penyampaian-penyampaian dari kawan-kawan mungkin dari beberapa grup dan sebagainya yang menyampaikan ada informasi-informasi mungkin dia sifatnya negatif atau mungkin positif. Yang lebih parahnya lagi yang sifatnya negatif. Kadang-kadang seperti yang bilang Bapak tadi betul,
hari ini kita mendapat informasi sesuatu yang negatif, kemudian belum lama datang lagi. Nah, kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, leader of interference tadi. Jadi bagaimana kita untuk menyeleksi data itu, kita seleksi datanya, kemudian ended meaning kita, kemudian kita asumsikan, kita ada kesimpulan, kemudian kita mempercayai itu beliefnya itu tadi. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan serta-merta mempercayai apa yang disampaikan orang tersebut tanpa kita mengetahui datanya dari mana. Apakah datanya itu akurat atau tidak? Ini kadang-kadang yang kita yang harus sersi juga seperti itu. Sehingga dengan kita menyeleksi data dari awal, makanya kita dapat menyeleksi apakah data itu benar atau tidak. Terima kasih, barangkali itu pendapat saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Jadi kalau ya sesuai dengan leader of inference tadi ya, dalam penggunaan media sosial, nah kita sebagai orang yang moderat, tentu cara berpikir kita nggak langsung forward itu ya, tidak langsung forward itu, kita harus selektif data dulu, kemudian kita harus add meaning dulu, ya, kemudian kita asumsikan ini pantas nggak kita kirim lewat WA, ya, istilahnya ada manfaatnya nggak, akan menemukan kedamaian atau menemukan konflik atau menemukan apa ya, ya seperti ini ya. Sekarang kadang kita bingung juga, ada video kemudian tulisannya huruf besar semua menjelaskan begini-begini ya. Taunya itu video udah 3 tahun yang lalu gitu ya. Itu kadang ya, kalau saya sih ya, kalau itu tidak menyinggung keyakinan agama yang mutlak gitu ya, saya biarin aja gitu ya. Tapi kalau itu istilahnya udah menyinggung agama kita dan itu kita sudah melalui leader of inference, ya itu kita bisa kasih pendapat kita dengan bahasa yang baik ya, sehingga bagaimana ketika kita menyampaikan pendapat kita itu tetap damai gitu ya, tetap damai dan tidak memperkeruh suasana gitu ya. Mungkin kita jelaskan kemudian ya kita suruh stop aja gitu ya, karena memang kita di sini itu di grup bukan untuk bersih tegang ya, bukan untuk bersih tegang, tapi untuk menjalin silaturahmi ya, sesuai dengan multikulturalnya kita itu gitu ya. Ya, mungkin boleh menambah Ibu? Iya, silakan Pak Ali. Menanggapi sedikit. Ya, baik, terima kasih yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf. Saya kira memang penggunaan media sosial dan media informasi ini tentu saat ini jadi bagian hal yang bisa memberikan satu wawasan kepada semua elemen ya, dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Hanya saja saya ingin mengatakan salah satu pendapatnya pelopor media di Indonesia, Pak Dahlan Iskan, itu ada benarnya. Jadi saat ini memang kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kenapa? Karena sekarang kebenaran yang murni itu akan kalah dengan yang namanya buzzer ya, akan kalah dengan yang namanya framing. Jadi para pendakwah itu suatu ketika dia akan bisa kalah dengan seorang buzzer yang memframing setiap hal untuk terus diinformasikan, diberitakan kemana saja. Sehingga menurut saya memang disinilah perannya harus ada media mainstream yang bisa meluruskan, yang bisa berada di tengah-tengah, dan orang-orang yang memiliki idealisme dan keilmuan yang cukup harus memiliki media yang benar juga gitu. Nah, ada salah satu tips sederhana mungkin yang bisa kita gunakan,
Jadi kalau bermedia sosial itu mungkin 3S ya kalau boleh kita saran. 3S itu saring sebelum sharing. Jadi tidak semua informasi yang kita terima itu kita filter dulu, baru kemudian jika memang itu baik, mungkin kita bisa sharing kepada yang lain. Nah itu, sehingga karena itu sekarang ada yang namanya Undang-Undang ITE dan seterusnya. Ini kan memberikan kehati-hatian kepada kita, sehingga bermedia sosial ini tidak seenaknya dan semua informasi yang sebenarnya kita tidak tahu itu baik atau buruk, benar atau salah, tahu-tahu kita share kemana-mana. Itu mungkin tambahannya, Baru. Iya, oke. Iya, ya begitu ya. Terima kasih ya masukan dari Pak Ali tadi ya. 3S ya, 3S saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saling sebelum Sharing dulu sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Ada satu pendapat lagi ya sebelum kita tutup. Iya, Bu, Silakan. Bu. Bu Esterina silakan ya. Ya. Saya Bu. Ya silakan Bu Esterina. Ya, terima kasih sebelumnya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ali, sharing sebelum sharing. Nah, saya ingin menambahkan saja, sebaiknya kalau sudah tahu apa namanya, ya istilahnya itu kejamnya media sosial nih Bu, ya. Dasarnya seperti itu, baiknya kita harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena begitu kita mengeluarkan statement atau meng-share pendapat apapun itu ibaratnya kita sudah siap Iya, terputus Bu. Suaranya hilang. Ya, jaringannya hilang paling. Ya, Terlempar. jadi itu ya intinya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sebagai apalagi Bapak dan Ibu ini adalah petinggi-petinggi di madrasah ya. Jadi Bapak dan Ibu lah yang nanti menjadi penyejuk ya, penyejuk di instansi masing-masing ya, sehingga damai-damai saja ya. Oke, kita akan melanjutkan sedikit lagi sebelum kita tutup ya. Bagaimana Bapak dan Ibu kita mengimplementasikannya di madrasah ya, bahwa nanti Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah itu bagaimana setiap guru mewajibkan menanamkan nilai ini. Kemudian juga peserta didik, kemudian juga implementasi penanaman nilai moderasi ini kepada peserta didik ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu, ini tidak menjadi mapel sendiri ya Bapak dan Ibu ya, tapi penekanannya kepada guru agama itu lebih didalamkan ya, terutama juga termasuk di bahasa Arab ya. Kemudian juga kalau bisa dimasukkan, disisipkan di mata pelajaran di sub-subbatnya dan seterusnya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk penutup, mari kita tutup sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa memahaminya semua tadi ya Bapak dan Ibu ya. Selalulah berpikir menurut Oke Bapak dan Ibu, saya cukupkan di sini ya Bapak dan Ibu ya. Kebetulan saya ada tamu ya. Sebelum itu boleh sedikit bertanya tentang tugas Bu. Ya, gimana Bu? Ya, Boleh. tugas yang tadi ya. Ini kan ada di modul itu ada tugas kerjakan modul-modul misalkan kewirausahaan, manajerial, kemudian supervisi. Nah, ketika diklik modulnya tidak bisa dibuka, tapi kalau klik kerjakan muncullah LK gitu. Nah, untuk membaca modul itu dari mana gitu Bu?
Ya, ini Bu Titin, karena saya juga tidak bisa masuk ke LMS ya. Nanti nanyanya ke Bu Susi aja ya. Modul ada dikirim, Ke Bu modulnya ada Susi ya. dikirim. Bu Susi ada nggak di sini? Halo, Bu Susi. Modulnya dikirim di grup. Modulnya ada di grup, Bu. Kemudian satu lagi Bu yang yang tadi ke bawah ke analisis itu. Nah, waktu mau diupload ke itu ke LMS, jadi belum ada menu uploadnya, baru ada 2 menu yang sudah dikerjakan. Oke, nanti saya bikin Google Drive aja ya. Saya kirim ke Bu Susi ya. Nanti Bu Susi kirim ke grup. Nanti kirim ke sana ya, Bapak dan Ibu. Nanti saya bikin foldernya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, Bapak dan Ibu ya. Makasih, Bu. Ya. Kasih, Bu Derma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang kampung, Bu. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu. Salam moderasi. Kita pulang kampung lah. Masih sehat selalu. Salam sehat. Salam yang sudah milih. Ya pulang kampung, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Febri. Yang sudah punya materi moderasi dari Bu Dharma. Sudah tolong di-share. Sepertinya sudah di-share di grup. Materi yang tadi siang juga belum ada. Materi Bu Dharma beda dengan yang di-share di grup. Jawaban LK yang dengan dari Bu Dharma tolong di-share. Ada. Pak Yusuf, ngopi Pak. Hai. Ngopi Pak, ngopi. Bu, apa? Maya. Ya. Ya, Bu Maya. Itu jawab apa LK dari Bu Dharma Yang mana? yang tadi sore diskusi. Yang diskusi. Baik kan mau keluar nih. Itu nguploadnya di mana toh? Yang diskusi kan ada tadi dulu diskusi. Kom. Nanti di drive. Dari kom. Yang kom itu. Sabar linknya nanti dikirim Bu Dharma tuh. Iya. Sabar komnya nanti kita buat. Bagi kita kasih contohkan ya. Besok. Masih 2 hari lagi.